tidak seimbang, tidak cukup. Nah, dhiqul mal. Kemudian apalagi selain dhiqul mal, kesempitan harta? Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah kajian Masjid Pondok Pesantren Nikmah Darul Qarar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita berangkat, langkah kita pulang tercatat sebagai amal soleh, tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Maksum hafizahullah tentang wafatnya beliau Bapak Yaqub rahimahullah, maka kita mendoakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberikan ampunan kepada beliau, dan menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu dari tanda-tanda kebaikan tentang wafatnya beliau adalah wafatnya beliau di hari Jumat. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Tidaklah ada seorang muslim yamutu yang wafat yaumal jum'ah di hari Jumat, aw lailatal jum'ah atau di malam Jumat, illa kecuali orang tersebut dijaga dari fitnatal qabr, kecuali Allah menjaga orang tersebut dari fitnah kubur. Subhanallah. Maka siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala
yang berupa wafat malam Jumat atau hari Jumat dan orang tersebut adalah muslim, maka di situ ada tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ahkamul janaiz wa bid'ahmuha dijelaskan bahwa ini termasuk di antara tanda-tanda husnul khotimah. Hitungannya bukan hari wafat, bukan hari dimakamkan, bukan hari ditempatkan ke dalam liang lahat, akan tetapi hitungannya adalah hari seseorang tersebut wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang tersebut wafatnya di sore hari Jumat habis asar misalnya, tetapi memakamkannya barangkali malam Sabtunya, maka itu pun masih termasuk mendapatkan bagian dari hadis tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hitungannya adalah apa? Wafatnya, bukan hari pemakaman jenazah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semua husnul khatimah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita bersama akan membaca kembali kelanjutan dari Kitab Tauhid min Shahihil Bukhari. Yang akan kita baca adalah sebuah bab yang ada di dalam Shahih Bukhari di bab yang ke-23, sebuah hadis yang diberikan judul tatkala dunia sempit tidak ada yang melapangkan kecuali tauhid. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dunia sempit. Nah, tatkala dunia sempit, apakah seseorang mengalami kesempitan di dunia? Kenapa Pak? Sering. Nah, kenapa? Apa di antara sebab kita merasakan sempit ketika kita masih hidup ini? Apa di antara kesempitan yang kita rasakan? Ya, satu, sempit ekonomi. Nah, dhiqul mal, kesempitan harta. Data kebutuhan banyak, tetapi yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan itu ternyata tidak apa? Tidak seimbang, tidak cukup. Nah, dhiqul mal. Kemudian apalagi selain dhiqul mal, kesempitan harta? Apa-apa? Iya, sempit kesehatannya, berarti sedang mengalami apa? Sakit. Nah, ada yang sedang diuji dengan rasa sakit. Nah, sehingga terasa sempit. Dhiqul harakah, sempit dalam bergerak. Biasanya bisa rukuk, nggak bisa rukuk. Biasanya bisa berlari, nggak bisa berlari. Biasanya bisa apa? Sujud, nggak bisa sujud. Merasa apa? Sempit dalam bergerak dan lain sebagainya. Bahkan seorang yang memiliki harta yang melimpah pun, apakah bisa dijamin orang itu mengalami kelonggaran dada?
Gimana Pak? Tidak. Nah, maka terkadang kesempitan pun dialami oleh orang yang hartanya melimpah ruah. Sempit apa? Sempit dadanya. Nah, mengalami kesempitan hati. Maka di sini bagaimana tauhid akan menjadi sebab datangnya kelapangan dari kesempitan-kesempitan itu. Nah, kenapa dengan tauhid? Dijelaskan di dalam Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau menukilkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Fawaid. Apa pentingnya tauhid? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan at-tauhidu, tauhid itu mafza'u a'da'ihi wa awliyaihi. Tauhid itu tempat bersandar a'da'ihi, musuh-musuh Allah, wa awliyaihi, dan kekasih-kekasih Allah. Tauhid menjadi tempat bersandar, tempat berlindung, tempat bernaung. Siapa? Yang pertama, a'da'ihi, musuh-musuh Allah. Yang kedua, auliyaihi, kekasih Allah. Nah, yang pertama siapa? A'da'ihi, musuh-musuh Allah. Mungkin ada yang bertanya, gimana musuh-musuh Allah kok bersandar kepada tauhid saat mengalami kesempitan? Apakah itu terjadi? Terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang-orang musyrik yang mana mereka musuh-musuh Allah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, tapi saat sempit mereka bersandarnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dasarnya? Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Fa'idha, maka apabila raqibu, mereka menaiki fil fulki, perahu, naik kapal, da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah. Kalau mereka berada di mana? Di atas laut, di atas perahu, terkena apa? Apa? Iya, ombak yang besar, kena badai yang menggoncangkan perahu-perahu mereka. Mereka tidak bersandar kepada berhala-berhala yang ada di daratan. Mereka tidak meminta tolong kepada patung-patung yang mereka sembah ketika berada di darat. Tapi mereka mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang musyrikin pun berdoanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya kelanjutan ayat itu apa? Kemudian falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke daratan, bagaimana kondisi mereka? Idahum yusyrikun, mereka balik syirik lagi. Berarti tauhidnya cuma pas kapan? Pas sempit. Kalau pas sedang genting bertauhid, tapi kalau pas sedang senang syirik lagi. Nah, maka ini diantara kondisi
kesyirikannya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Nah, maka ini yang pertama, bagaimana tauhid ini menjadi sandaran orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, orang-orang musyrikin. Yang kedua, tauhid menjadi sandaran siapa tadi? Para kekasih Allah, auliya'ihi. Bagaimana kekasih Allah bersandar kepada tauhid? Salah satu contohnya adalah apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di dalam perut ikan, mengalami kesedihan, mengalami kegelisahan, fanada fid dhulumat, beliau menyeru, berdoa kepada Allah dalam 3 kegelapan. Nah, ketika beliau berada di dalam perut ikan, ada 3 kegelapan yang beliau rasakan. Apa? Yang pertama, gelapnya perut ikan. Dan perut ikan gak ada apanya, gak ada lampunya. Yang kedua, zulmatul bahr, gelapnya laut. Ketika ikan itu berada di bawah, maka akan bertemu dengan keadaan yang gelap. Yang ketiga adalah zulmatul lail, gelapnya malam. Malam saja sudah gelap, apalagi tambah gelapnya lautan yang dalam, ditambah lagi gelapnya perut ikan. Maka dalam kondisi yang menyedihkan tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Tauhid. Bersandar kepada kalimat tauhid apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 perkara yang terkandung dalam satu doa. Apa? Yang pertama, la ilaha illa anta, tauhid. Nah, mentauhidkan Allah, menyebutkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Tasbih, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Dan yang ketiga adalah apa? I'tiraf, pengakuan terhadap dosa-dosa. Maka jika 3 perkara ini ada di dalam doa, maka doa itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, tasbih, pengakuan terhadap dosa-dosa. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mudah sekali terjatuh di dalam dosa. Bahkan Nabi pun bisa saja terjatuh dalam kekeliruan. Hanya saja diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada dalam sebuah ketergelinciran. Sedangkan kita manusia biasa mudah sekali terjatuh dalam sebuah ketergelinciran. Maka pentingnya kita untuk senantiasa memperbarui di dalam bertaubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana tauhid menjadi sandaran. Yang pertama siapa? Musuh-musuh Allah. Yang kedua adalah para kekasih Allah. Nah, ini bagaimana tauhid memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kelapangan yang dirasakan oleh seorang hamba. Nah, maka pada sore hari ini kita akan baca sebuah hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari tentang
doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika sedang sedih. Nah, bagaimana Nabi SAW beliau pernah mengalami kesedihan. Nah, maka pada sore hari ini ada beberapa poin yang akan kita baca bersama. Yang pertama yaitu lafdzud doa. Apa lafal doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW saat sedih. Nah, yang kedua yaitu ahamiyatu hadzal doa. Pentingnya doa ini, urgensi doa ini, bagaimana pentingnya doa ini. Kemudian yang ketiga adalah ma yutamminul insan inda dhiq minal aish. Apa saja yang bisa menenangkan seorang hamba ketika mengalami kesempitan yang terdapat di dalam doa tersebut. Nah, ada 5 perkara yang terkandung di dalam doa itu, yang mana ketika seorang hamba merenungkan 5 perkara ini, pasti akan mendapatkan kelapangan, pasti akan meraih kelonggaran di dalam dirinya. Itu 3 poin yang akan kita baca bersama pada sore hari ini. Yang pertama yaitu lafdzud doa, lafal doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadits ini datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Dan ini hadits dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berwudu, maka tiba-tiba disiapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu air. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, tapi menyiapkan air untuk berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak tahu siapa yang naruh air untuk berwudu itu. Maka beliau bertanya, siapa yang naruh ini? Maka disebutkan bahwa yang naruh adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau pun mendoakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih anak-anak. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini paham agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah penafsiran Al-Qur'an kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan dengan doa yang sangat agung untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama didoakan agar paham agama, yang kedua didoakan agar paham tafsir Al-Quran. Nah, ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau membaca kapan? Indal karbi, ketika sedang mengalami kesusahan. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia yang bisa mengalami kesusahan, bisa mengalami kesedihan.
Berarti orang yang paling mulia bukan orang yang apa? Nggak pernah sedih. Nabi SAW saja Rasul yang paling agung, yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, yang akan selamat pertama kali melewati sirat, itu pun beliau apa? Mengalami kesedihan. Nah, berarti manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, bukan berarti manusia yang paling apa? Nggak pernah mengalami kesedihan. Beliau saja juga mengalami apa? Kesedihan. Apa yang beliau baca? Maka beliau membaca 3 kalimat yang mana masing-masingnya diawali dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian sudah hafal doanya, tapi nggak apa-apa kalau kita ulang kembali ya. Sudah pada hafal barangkali ya? Sudah? Oh iya, yang sudah alhamdulillah. Yang belum maka kita baca bersama doa ini. Saya akan baca terlebih dahulu beberapa kali. Nah, ya. Apa bacaan Nabi SAW? La ilaha illallahul alimul halim. Ini penggalan yang pertama. Ketiga-tiganya diawali dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman sambungannya beda-beda. Yang pertama, la ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallahul alimul halim. Yang satu alim, yang satu halim. Ain sama ha. Nah, la ilaha illallahul alimul halim. Nah, yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Nah, tadi yang pertama, la ilaha illallahul alimul halim. Yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Nah, yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati. Rabbus samawati wa rabbul ardi. Rabbus samawati wa rabbul ardi. Rabbul arsyil karim. Rabbul arsyil karim. Nah, ini yang paling panjang, penggalan yang ketiga. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, rabbul arsyil karim. Kalau yang tadi rabbul arsyil azim, yang belakangan rabbul arsyil karim. Nah, ya, bagaimana kalau kita baca bersama penggalan per penggalan? Nah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallahul alimul halim. Nah, sekali lagi, la ilaha illallahul
alimul halim. Nah, yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Nah, yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ardi rabbul arsyil karim rabbul arsyil karim. Nah, kita baca dari awal 1, 2, 3. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, ya, terakhir yang ketiga 1, 2, 3. La ilaha illallahul La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Masya Allah. Nah, ya. Apakah ada yang berkenan untuk membaca? Nah, silahkan. Ada yang berkenan? Oh iya, Pak Gianto. Masya Allah. Moga Pak Gianto, silahkan. Ya. Masya Allah, terima kasih Pak Gianto sudah berkenan untuk membaca doa tadi. Nah, ini sebenarnya pantas dapat hadiah, tapi hadiahnya belum disiapkan. Yang ada adalah air. Ini untuk saya, maka saya sedekahkan, hadiahkan. Nabi SAW menjelaskan afdhalus sadaqah saqyul ma. Seutama-utama sedekah adalah sedekah air. Maka silahkan Bapak berkenan menerima sedikit hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Pak. Nah, meskipun sudah dapat jadi double, ya. Nah, yang kedua, kalau yang kedua ini nggak ada hadiahnya. Siapa yang berkenan untuk membaca kembali doa? Oh, Pak,
Pak Tri, oh ya Pak Tri, dari mana Pak Tri? Dari Tempuran juga, oh ya silakan Pak Tri, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Bapak sudah hafal sejak sebelum masuk masjid atau hafal barusan? Hafal barusan, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini pantas dapat hadiah juga, tapi belum disiapkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan memberikan balasan terbaik untuk antum Pak ya. Barakallahu fiik ya. Ya, ini doa yang dibaca Nabi SAW ketika beliau mengalami apa? Kesedihan. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kedua. Nah, tadi yang pertama lafal doanya. Yang kedua adalah ahamiyatu hadzal doa. Pentingnya doa ini. Apa urgensi doa ini? Sejauh mana doa ini penting untuk kita pelajari, untuk kita baca tatkala kita mengalami kesedihan, atau untuk kita ajarkan kepada saudara kita yang sedang diuji dengan apa? Duka dan kesedihan. Kenapa itu? Apa pentingnya? Dijelaskan di dalam At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Shahih. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala beliau berkata, qala a'immatul hadis, para imam ahli hadis mereka mengatakan, hada hadithun jalilun, ini adalah hadis yang agung. Hadis yang akan kita baca ini, hadis yang sudah kita baca tadi, hadis tentang doa tadi adalah hadis yang jalil, hadis yang mulia, hadis yang agung, yang bagi li'atina ubihi, yang sudah sepantasnya untuk diperhatikan. Sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin maupun kaum muslimat untuk mempelajari hadis ini, untuk merenungkan hadis ini, untuk mencermati apa saja yang terkandung di dalam hadis ini. Wal iktsaru minhu 'indal 'ataim, dan hendaknya seseorang memperbanyak dalam membaca doa ini ketika sedang mengalami peristiwa yang besar, peristiwa yang berupa duka, kesedihan, kegelisahan, apa ya dan sebagainya. Maka ini dibaca dalam keadaan-keadaan itu. Maka doa yang ada di dalam hadis ini adalah doa yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Bagi yang sudah mempelajarinya berarti apa? Untuk memurojaah lagi, mengulang kembali tentang doa ini. Nah, ini poin yang kedua, bagaimana pentingnya doa yang ada di dalam hadis ini. Yang ketiga, terakhir. Yang terakhir adalah apa saja yang menjadikan hati seorang muslim menjadi lapang ketika mencermati doa ini. Kandungan-kandungan doa yang menjadikan seorang muslim merasakan kelapangan saat diuji dengan apa? Kesempitan. Nah, sempit dengan berbagai macam maknanya, sempit dengan berbagai macam jenisnya. Nah, paling tidak ada 5 perkara yang terkandung di dalam doa tadi yang menjadikan lapangnya dada seorang muslim. Apa itu? Yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah.
Bagaimana di dalam doa tadi yang terdiri dari 3 kalimat, masing-masing diawali dengan apa? Kalimat apa? Tauhid, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Sampai 3 kali disebutkan di situ kalimat tauhid. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam Faidul Qadir, fihi tahlil, dalam doa ini ada tahlil. Tahlil berarti kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat al-mustamil ala tauhid, yang mana dalam kalimat tahlil itu tercakup apa? Tauhid, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang menjadi ma'bud, sesembahan yang paling benar. Semua sembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Nah, bagaimana bacaan tauhid menjadi sebab kelapangan dada? Nah, bahwa di antara sebab kesempitan, di antara pangkal kesempitan yang dialami oleh seorang hamba adalah disebabkan kenapa? At-ta'alluq bi ghairillah, karena ketergantungan hati kepada selain Allah. Nah, siapa yang punya ketergantungan hati kepada selain Allah pasti akan mengalami apa? Kesempitan. Nah, pasti akan mengalami kesempitan. Contoh yang paling mudah apa? Seorang berbuat baik kepada orang lain. Seorang berbuat baik kepada orang lain. Terus apa? Ketika berbuat baik kepada orang lain, harapannya biar apa? Apa, Pak? Iya, balasan. Dari siapa balasannya? Oh iya, dari orang itu, dari orang yang dikasih itu. Ternyata apa? Yang dikasih itu ketika dikasih, satu, lupa baca, lupa mengucapkan terima kasih, kemudian selang bertahun-tahun nggak bisa apa? Membalas kebaikannya. Kira-kira rasanya gimana orang yang niatnya berbuat baik tadi seperti itu? Apa, Pak? Dongkol, apalagi? Apa, Pak? Kecewa dan sebagainya. Subhanallah. Ini bagaimana ketika seorang melakukan kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tapi niatnya bukan karena Allah. Hasilnya apa? Kecewa. Nah, tapi kalau orang itu apa? Ketika berbuat baik kepada orang lain yang diharapkan pahala dari Allah, maka bagaimana? Akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin balasannya akan berlipat-lipat. Nah, meskipun orang yang dibaikin itu nggak mampu membalas, bahkan mungkin kelewatan mengucapkan terima kasih, tapi karena niatnya lurus, cari pahala, cari balasan dari Allah, maka Allah akan kasih ketenangan kepada orang tersebut, hilang kegundahan di dalam hati. Nah, ini bagaimana di antara pangkal dari kegelisahan manusia adalah ketika memiliki ketergantungan hati kepada siapa? Selain Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memiliki kelurusan niat ketika memberikan makan kepada orang lain. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami memberikan makan itu adalah
untuk mengharapkan wajah Allah, tidak untuk mengharapkan apa? Jazaan, balasan, maupun apa? Syukur, ucapan terima kasih. Maka subhanallah, dalam perkara yang terlihat sederhana saja, ketika tauhidnya agak goncang, jadi apa? Ketenangan hati jadi goncang juga. Tapi ketika tauhidnya lurus, maka akan mendapatkan apa? Ketenangan. Maka ini bagaimana tauhid ini menjadi pangkal dari segala bentuk kelapangan dada seorang hamba. Sehingga seperti apa jalan keluar tidak tergantung kepada manusia. Rizki tidak bergantung kepada atasan. Kemudian apa? Solusi-solusi tidak bergantung kepada personal tertentu. Tapi semuanya kembalinya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidullah, mentauhidkan Allah secara rububiyah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat. Bagaimana tauhid ini menjadi pangkal dari kelapangan dada seorang hamba. Nah, ini yang pertama, tauhidullah. Yang kedua, apa yang menjadikan dada seorang muslim menjadi lapang ketika merenungkan doa tadi? Yang kedua yaitu tadabburus mil alim, mengingat-ingat nama Allah Al-Alim, mengingat-ingat nama Allah Al-Alim. Dalam lafal yang pertama tadi apa? La ilaha illallahul alimul halim. Al-Alim, mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Bagaimana pengetahuan Allah? Alima makana, Allah tahu apa yang sudah terjadi. Wa ma yakunu, apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu, tahu apa yang nanti akan terjadi. Wa ma lam yakun kaifa yakunu idza kana, bahkan Allah juga tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kejadiannya jika terjadi. Subhanallah, berarti ilmu Allah sangat apa? Luas, mencakup segala sesuatu yang rinci, yang detail, yang global, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara sebab seorang merasakan kesedihan adalah ketika apa? Ketika merasa bahwa tidak ada yang tahu tentang dirinya kecuali dia sendiri. Nah, di antara sebab orang merasa sedih, merasakan duka, yaitu apa? Ketika orang itu merasa bahwa yang tahu bahwa dia berduka itu hanya dia sendiri. Tetapi ketika mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengerti tentang hamba-hambanya, tahu mana yang paling baik untuk hambanya, tahu mana yang paling membawa kemaslahatan untuk hambanya, maka hamba yang bersedih itu akan jadi apa? Lapang. Misalnya bagaimana seorang menginginkan kelapangan harta, seorang dalam keadaan sempit. Nah, sudah berdagang, ternyata usaha dagangnya apa? Apa? Gagal. Sudah berusaha, ternyata tidak diberikan kelancaran. Maka bagaimana? Pada umumnya akan merasakan apa?
kesempitan, sedih, modal sudah keluar, tenaga sudah dikeluarkan dengan banyak dan sebagainya, tapi kok enggak membuahkan hasil. Tapi kalau ingat ini apa? Al-Alim, bahwa Allah itu maha mengetahui. Bagaimana Allah maha mengetahui? Allah maha mengetahui mana yang paling baik untuk hamba tersebut. Nah, mana yang paling maslahat untuk hamba itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa Allah berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu apa? Buruk bagi kalian. Seorang pengen kaya raya, ternyata Allah tidak menjadikan orang itu apa? Kaya raya seperti keinginannya. Nah, gimana? Ingat nama Allah Al-Alim. Oh, Allah Maha tahu. Mungkin kalau jadi kaya raya akan jadi apa? Apa, Pak? Iya, akan berfoya-foya menggunakan hartanya untuk kemaksiatan. Harusnya untuk kebaikan malah dipakai untuk jalan dosa. Nah, maka seorang tersebut akan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini berarti alhamdulillah Allah pilihkan jalan yang terbaik. Berarti Allah apa? Sayang kepada hamba itu dengan menjaga hamba itu dari fitnah apa? Harta. Karena tidak sedikit dari orang yang sudah kaya raya pun masih apa? Masih kurang. Akhirnya mengambil apa yang tidak semestinya untuk diambil. Nah, maka bagaimana ketika seorang memiliki harapan yang terlihat baik, tetapi ternyata Allah tidak mengabulkan apa yang diminta tersebut, itu berarti apa yang diharapkan itu tidak baik bagi orang tersebut. Nah, ini bagaimana seorang hamba akan lapang dadanya ketika ingat apa? Nama Allah Al-Alim, bahwa Allah adalah Zat yang maha mengetahui. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, apa yang menjadikan seorang hamba merasakan kelapangan ketika merenungkan doa tadi? Yang ketiga adalah tadzakkurus mil halim, mengingat, merenungkan nama Allah Al-Halim, Zat yang maha penyantun. Nah, ini dari penggalan yang pertama tadi, la ilaha illallahul alimul halim, Al-Halim. Nah, apa maknanya Al-Halim? Di dalam Mirqatul Mafati dijelaskan oleh Imam Ali Al-Qari rahimahullah. Al-Halim artinya adalah alladzi la ya'jalu bil 'uqubah, zat yang tidak segera memberikan hukuman. Nah, Al-Halim artinya zat yang tidak segera memberikan hukuman. Nah, falam yu'ajil bi niqmatihi, Allah tidak segera memberikan siksanya ala man qassara fi khidmatihi, kepada orang yang kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba itu kurang dalam beribadah, tidak terus langsung dia apa? Disiksa. Coba misalnya seorang kurang dalam suatu ketaatan, langsung dikasih siksaan, apa misalnya?
jarinya terpotong satu misalnya, kurang satu amalan, jari lagi potong misalnya, kira-kira gimana? Bisa habis, karena kita hamba yang apa? Banyak kurang, banyak terjatuh dalam kekurangan di dalam berzikir, dalam bersyukur, dalam beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera menyiksa hambanya disebabkan karena ketergelinciran hamba tersebut. Masih kasih waktu untuk bertaubat, kasih waktu untuk istighfar, kasih kelonggaran untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan ketika hamba itu sudah bertahun-tahun tenggelam dalam kemaksiatan pun, ketika bertaubat masih apa? Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Halim. Ketika mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka seorang hamba akan menjadi lapang, tidak berputus asa. Nah, sehingga tidak kemudian selalu berburuk sangka kepada Allah bahwa apa yang sedang dialaminya itu adalah berupa siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dialami seorang hamba bisa itu berupa siksaan, bisa berupa apa? Teguran, bisa berupa apa? Sebab hamba itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba ketika mengalami kesempitan tetap apa? Optimis dan memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian putus asa, akhirnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang buruk sangka kepada Allah, akhirnya apa? Melontarkan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, mengingat nama Allah apa? Al-Halim. Yang keempat, apa di antara sebab yang bisa menjadikan seorang hamba lapang ketika membaca doa ini? Yang keempat adalah tadzakkuru rububiyatillah, mengingat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah sebagai Rabb. Rabb apa? Apa penggalan yang kedua tadi? La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Rabb arsy yang besar, Rabb arsy yang agung. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb arsy yang agung, maka berarti problema apapun yang dialami oleh setiap hamba itu apa? Kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan keluar di dalam kesempitan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tatkala kesedihan itu datang tiba-tiba, tatkala duka, kegundahan itu datang tiba-tiba, maka Allah juga apa? Maha kuasa dalam memberikan apa? Jalan keluar, solusi dengan apa? Tiba-tiba, dengan kun fayakun. Maka ketika seorang hamba ingat tentang keagungan arsy, menjadi tetap apa? Optimis meskipun kondisinya sedang sangat kritis, tidak putus asa. Yang terakhir, yang kelima, apa yang menjadikan seorang hamba merasakan ketenangan dan kelapangan ketika membaca doa tadi? Yang kelima adalah tadzakkuru rububiyatillah lis samawati wal ardh, mengingat rububiyah Allah terhadap langit dan bumi, bahwa Allah adalah Rabb langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Apa artinya Rabb? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb langit, Rabb bumi, Rabb apa saja yang ada di dalamnya, apa artinya?
bahwa Allah adalah sebagai yang pertama Al-Khaliq, pencipta, yang kedua Al-Malik, penguasa, dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir, zat yang maha mengatur. Bahwa semua apa yang ada di langit, di bumi, dan ada di dalamnya, semuanya di bawah kendali dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba bersandar kepada tauhid, maka hatinya akan menjadi apa? Lapang. Hatinya akan menjadikan apa? Terasa tenang. Karena yang menjadi sandaran bukan hamba yang lemah, sandarannya bukan makhluk yang dhaif, tapi sandaran seorang hamba yang bertauhid adalah Allah yang memiliki segala bentuk kesempurnaan di dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya, semuanya berisi kesempurnaan, kebijaksanaan, dan tidak ada kezaliman sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Demikian jamaah sekalian yang dapat kita baca pada sore hari ini dari doa Nabi SAW ketika sedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membaca doa tersebut untuk diri kita, atau untuk keluarga kita, atau untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan doa tersebut. Sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita baca terlebih dahulu? Yang sudah hafal tambah hafal, yang belum kita baca bersama. Nah ya, 1, 2, 3. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Sekali lagi, 1, 2, 3. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Terakhir yang ketiga, 1, 2, 3. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Demikian sedikit yang dapat kita baca bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salahnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.